Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian seputar jualan online di e-commerce kayak TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama dari Batara Channel, kok saya UMKM baru mulai jualan di Shopee? Kaget banget harus nanggung potongan gede. Harusnya berapa persen ambil keuntungan yang pas dari HPP untuk jualan di Shopee? Gini, buat ngejawab detail, sebenarnya gue punya video tentang ini. Lu bisa tonton di video ini secara detailnya seperti apa, gitu kan. Tapi pertama gini, lu jangan kaget. Karena sebenarnya ketika lu bikin produk ya, kalau menurut gue, biaya admin itu pasti kena. Bener nggak bisa diapa-apain. Gak usah di Shopee, di mana juga kena. Bener nggak? Nah kedua, kalau UMKM mau tumbuh, lu tuh nggak bisa cuma ngambil untung 5%, 10%. Mungkin sekarang itu kalau lu bikin produk ya, bikin produk itu mungkin butuh di angka kurang lebih 100%. 100% aja dengan berbagai potongan yang ada, paling bersih-bersihnya tinggal 30-40% marginnya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya sadis amat, lu tau nggak kalau di level brand, mereka biasanya ngambil profit bukan 100% lagi, tapi kayaknya mungkin paling minim sekarang tuh 4 kali sampai kadang 8 kali atau 10 kali. Jadi memang permainannya seperti itu. Selamat datang di dunia bisnis. Ya. Nah, berikutnya dari Sahlan Sihab. Kak, gimana caranya agar ada penjualan di toko baru Shopee saya? Nah, biar ada penjualan di toko baru Shopee, berarti yang lo perlu lakuin itu adalah pertama lo kasih traffic dulu. Jadi gini, barangnya udah diupload semua, udah punya produk. Nah kalau udah punya produk, gini deh, sama kayak offline. Lu buka toko udah belum? Udah, oke. Kalau udah punya toko lu ngapain? Ya lu sebarin brosur lah, bawa orang sebanyak mungkin datang ke toko lu. Ya, nah bisa nggak lu cuma duduk, buka toko, tungguin, berharap orang datang? Bisa, tapi lama banget. Mau cepet, sebarin sendiri tuh brosur, undangin orang-orang, suruh lihat ke toko lu. Nah di situ lu baru bakal dapat pecah telur. Caranya kayak gimana? Ya lu bisa sebar link, lu bisa main sosmed, lu bisa ngiklan, bisa apapun. Tapi intinya adalah sebarin brosur. Bayar nggak? Coba kalau gue tanya ya, tadi kan gue jelasin ya. Sebarin brosur menurut lu bayar apa gratis? Nah coba lu jawab. Terus Langlang Jagat, kok bagaimana cara agar produk bisa lolos di Shopee? Saya jualan barang antik, bahan kuningan seperti benda pusaka gitu. Ya lumayan banyak peminatnya, tapi lama-lama Shopee hapus. Waduh, kalau barang-barang begini itu harus baca di community guideline-nya. Community guideline Shopee seperti apa. Nah kalau lu dihapus, masalahnya kenapa nih? Overclaim kah? Barang-barang antik lu apa lu tulis bisa apa punya kesaktian tertentu kah? Gitu gue nggak tahu ya. Tapi maksud gue kalau seperti itu ya pasti masalahnya di community guideline gitu. Nah sebenarnya kalau menurut gue kalau barang-barang antik ya mungkin ada baiknya kayak bikin website e-commerce sendiri. Mungkin kamu bisa coba di link kreator. Coba lu cek deh, cari di Google link kreator gitu kan. Linknya nanti gue masukin di deskripsi. Nah lu lihat di situ lu bisa jual produk. Nah begitu promosinya lewat Facebook dan lain sebagainya. Kemudian Triyono, kalau ikut Ramadan Sale terus nggak ada penjualan, apakah ada tagihan program? Nah sebenarnya gue nggak tahu program mana yang lagi lo ikutin. Karena programnya pasti bakal cukup banyak. Ada programnya itu yang potongan diskon. Rata-rata sih potongan harga ya, lu kasih potongan harga ya. Kalau nggak ada penjualan ya nggak ada. Tapi kalau misalnya ada program yang memang lu berbayar, dia nggak peduli ada penjualan apa enggak. Kalau lu ikut ya lu bayar. Gitu, paket-paket exposure sistemnya seperti itu. Terus Basri Widodo, Bang akun Shopee seller saya kok nggak muncul pengiriman jenis instan? Itu kira-kira kenapa ya? Nah kalau akun Shopee seller nggak muncul pengiriman jenis instan, coba di settingnya udah diaktifin belum? Nah kalau misalnya belum diaktifin atau misalnya lu nggak bisa aktifin, itu biasanya ada keterangannya kenapa kamu belum bisa mengaktifkan, gitu kan? Apakah mungkin status tokonya kurang, atau jumlah tokonya masih terlalu baru, atau sebelumnya SLA kamu sering lambat, jadinya dia nggak percaya lu bisa ngirim instan. Nah itu gue nggak tahu yang mana, gitu ya, coba lu lihat. Terus Ceuvelion, mau daftar dong Shopee Mall. Oke, mau daftar Shopee Mall bisa, caranya lu bisa klik link di deskripsi gue, ngobrol sama tim gue. Sebenarnya daftar Shopee Mall itu lu bisa daftar sendiri, tapi cukup susah, mau kita bantuin pun bisa lebih cepat. Yang paling susah dari Shopee Mall ini adalah lu harus punya dokumen lengkap. Dokumen lengkap itu mulai dari badan usaha gitu kan, nama brandnya, ada syarat-syaratnya, tim gue bisa bantu lu penuhin. Tapi satu hal yang kita paling nggak bisa itu adalah haki, karena haki itu lu daftar sekarang baru keluarnya tahun depan. Jadi itulah, semoga kalau hakinya udah ada itu bisa lebih gampang dan lebih cepat buat mulai gitu ya. Nah terus udah gitu Mirayu Kosmetik, tim operasional untuk jualan online apa aja bang? Banyak. Kalau untuk yang detail itu banyak, karena gini, tim operasional itu kan divisinya banyak ya. Satu, lo pasti butuh divisi buat stok barang dan pengiriman, itu udah wajib dah gitu ya. Bisa nggak pakai? Bisa, lu mungkin pakai 3PL, itu bayar juga gitu kan. Kita juga nanti lagi mau kerja sama sih sama 3PL, jadi mungkin kita bisa bikin service yang mungkin lebih murah dari 3PL gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lu harus punya tim buat khusus e-commerce-nya doang.
upload produk, evaluasi produk dan lain sebagainya. Nanti butuh bagian advertiser, butuh bagian buat konten kreator. Nah, kadang konten kreator syukur-syukur kalau bisa sih sekaligus sudah merangkap kayak buat jadi gambar semua kebutuhan konten. Tapi kalau misalnya kurang, nambah lagi di situ. Nanti ada bagian buat khusus buat admin buat chatnya atau salesnya. Jadi sebenarnya tim operasionalnya sih kalau ditanya cukup banyak ya. Kalau sendiri tuh kayak susah gitu loh nyarinya buat bisa semua. Ya, dan terakhir dari Nasir 99%. Mau ikut TikTok Godong sebagai merchant. Hitobito Ramen sama Shinka Ramen. Hitobito Ramen sama Shinka Ramen itu mungkin kamu bisa klik link di deskripsi, ngobrol sama tim gue, kita bisa bantu daftarin. Kalau nggak salah Hitobito itu udah punya beberapa cabang ya. Kalau udah punya beberapa cabang itu nggak susah gitu. Nanti ada ininya kita bisa aturin meeting bareng sama tim dari TikToknya. Jadi nanti mereka juga ngejelasin kayak urusannya perlu apa aja. Nah, udah gitu nanti tinggal dijalanin aja gitu. Kita bisa jalanin barengan, bikin package-nya termasuk banyak kreator buat mempromosikan si ramennya tersebut ya. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu hasil dari Q&A kita hari ini. Kalau masih ada yang belum jelas, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A berikutnya.